Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi ini kita melanjutkan kajian dengan membaca buku pengantar ilmu akidah. Insyaallah nanti yang akan kita baca adalah catatan 20 sudah ya. Qanaah dalam berakidah 24. Baik, kita akan baca terlebih dahulu, baru nanti kita akan berikan catatan sebagaimana biasanya. Tafadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Catatan ke-24, akidah Islam itu mudah. Pada asalnya, mempelajari akidah yang lurus itu mudah. Yang membuat rumit adalah mempelajari syubhat dan penyimpangan yang tersebar di masyarakat. Allah menjadikan agama ini sebagai agama yang mudah, baik mudah dipelajari maupun mudah diamalkan. Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah tidak menjadikan adanya kesulitan bagi kalian dalam agama. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Allah juga menegaskan bahwa Dia menurunkan Al-Qur'an dan Allah mudahkan untuk dipahami. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Quran surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan 40. Masalah akidah merupakan materi yang paling prinsip dalam agama, sehingga tidak mungkin sulit untuk dipelajari atau dipahami. Kemudian itu menjadi karakter ajaran Islam dan syariat yang Allah turunkan, mudah untuk dipahami dan mudah diwujudkan dalam kehidupan nyata manusia. Ketika ada orang yang menjelaskan masalah akidah namun sangat rumit sehingga sulit untuk dipahami, bisa kita pastikan bahwa itu bukan akidah Islam. Jika kita membahas akidah dengan pendekatan Al-Quran dan Sunnah yang sahih, sangat mudah untuk dipahami. Pembahasan akidah menjadi rumit ketika harus meluruskan akidah yang menyimpang di masyarakat. Nah, baik. Akidah Islam itu mudah. Sebagai konsekuensi bahwa kemampuan manusia dalam memahami sebuah teks itu bertingkat. Ada manusia yang gampang paham dan ada manusia yang sulit paham. Dan demikian realita diciptakan. Ketika Allah menyebut bahwa Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, maka semuanya akan mendapatkan pengaruh baik dari Islam. Karena itu, akidah Islam yang paling dasar adalah akidah yang mudah untuk dipahami. Sebab kalau dia sangat sulit dipahami, kita bisa pastikan akan ada banyak orang yang kesulitan untuk mempelajarinya. Jika mempelajari saja sudah sulit, apalagi mempraktekkan. Karena itu bagian yang melekat pada sifat akidah Islam adalah bahwasanya akidah ini mudah untuk dipahami. Sebagai konsekuensi apa tadi? Islam, agama yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Karena Islam adalah rahmat bagi alam, sehingga siapapun hamba dia punya peluang untuk mendapatkan rahmat dari Islam. Dan rahmat pertama dari agama ini adalah bisa memahami agama ini. Rahmat dari Islam adalah bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami, berarti
ada bagian yang gagal untuk menjadi rahmat dalam agama ini. Saya ulang ya. Konsekuensi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah bisa dipahami. Kalau sulit dipahami, rumit dipahami, bagaimana mungkin bisa jadi rahmat? Yang dipahami saja nggak bisa amalkan. Apa sih makna Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam? Bisa menyapu semuanya. Semua orang muslim bisa mempelajarinya dan bisa mengamalkannya sehingga mereka mendapatkan kebaikan darinya. Bukan makna rahmat bagi seluruh alam adalah Islam memberikan keuntungan duniawi bagi seluruh alam. Pemahaman ini jelas salah ya. Maka jadilah kamu seorang muslim agar kamu kaya. Salah atau benar? Jadilah kamu seorang muslim biar kaya, itu salah atau benar? Salah. Kenapa? Yang ngasih jaminan kalau jadi Islam kaya itu siapa? Enggak ada. Allah tidak pernah menyebutkan hal itu. Karena itu yang namanya kehidupan pasti ada kaya, ada miskin. Agama ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan hamba ketika dia menghadap Allah di yaumil qiyamah. Selanjutnya, Islam itu mudah. Mudah dari sisi apa? Yang pertama, mudah dipelajari. Bagi yang mau belajar. Bagi yang mau belajar. Kalau enggak mau belajar ya selamanya tidak akan bisa mengenal. Yang kedua, mudah untuk diamalkan. Bagi yang mau beramal. Kalau orangnya malas, ya dua-duanya tidak akan bisa tercapai. Dan lawan dari dua ini adalah sifat malas. Ada yang malas belajar dan ada yang sudah tahu tapi dia malas mengamalkan. Karena itu Nabi SAW berkali-kali berlindung kepada Allah dari sifat malas. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat malas dan sifat al-ajz. Al-ajz itu artinya tidak mampu. Punya kemauan tapi tidak mampu. Berarti lemah. Kita berlindung kepada Allah dari sifat ajz. Pengen ini enggak bisa. Padahal itu hal yang baik. Dan yang kedua adalah sifat malas. Malas itu punya kemampuan tapi tidak ada kemauan. Dia bisa tapi dihalangi oleh malas. Sehingga ada dua, mampu dan mau. Malas itu nyerang yang mana? Yang mana? Mau. Ketika orang itu malas, maka kemauannya turun. Tapi dia beralasan dengan kemampuan. Padahal sebenarnya dia mampu. Namun karena tidak ada kemampuan, terus banyak alasan, akhirnya menurut dia enggak mampu. Padahal aslinya mampu. Tapi karena malas sehingga menghalangi untuk beramal. Tidak ada orang hebat dalam agama ini yang malas. Bapak Ibu mengenal semua tokoh dalam agama ini, baik dari zaman sahabat sampai zaman kita saat ini, enggak ada pemalas, tidak ada. Ulama 4 madhab, mulai dari Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, satu pun enggak ada pemalas. Demikian pula para ulama yang lainnya. Maka enggak ada ceritanya para ulama cuman duduk-duduk ngetekur, terus nyantai tidur itu enggak ada. Mereka semuanya adalah manusia yang menghabiskan waktunya untuk penuh dengan kegiatan, bahkan sampai pun malam hari penuh dengan kegiatan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di malam hari itu ngelilir berkali-kali. Ngapain beliau ngelilir? Nyatet. Jadi sambil tidur teringat satu ilmu tertentu, terus beliau bangun, nyalain lampu, nyalain lampu uplek ya. Terus
nyalain lampu sentir, terus nulis. Dimatikan, tidur lagi. Nanti teringat apa lagi, bangun lagi, dinyalain lagi, nulis lagi. Sampai pembantunya itu berkali-kali menyiapkan itu untuk Imam Asy-Syafi'i. Hingga ada orang yang bertanya kepada Imam Syafi'i, atau ada orang yang bertanya kepada pembantunya, kenapa kok tidak dinyalakan terus, biar nggak bolak-balik padam nyala. Lalu disampaikan kepada Imam Syafi'i, bagaimana kalau dinyalakan terus? Kata beliau, inna dzulmatal lail ajlalil qalbi. Wahai anakku, gelapnya malam itu lebih terang bagi hati. Gelapnya malam lebih terang bagi batin. Sehingga saya bisa berpikir lebih maksimal dalam situasi gelapnya malam. Makanya dimatikan agar nanti ketika teringat satu pelajaran tertentu, beliau bisa bangun dan bisa nulis. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas. Berapapun usia Anda, malas hukumnya dilarang, ya. Jadi enggak boleh beralasan dengan malas. Selanjutnya, dalam penjelasan yang tadi kita sebutkan, Allah menegaskan di banyak ayat bahwa Islam itu mudah. Di antaranya di surat Al-Hajj ayat 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Allah tidak pernah menjadikan adanya kesulitan dalam masalah agama bagi kalian. Sehingga dalam agama ini tidak ada yang sulit. Allah juga menegaskan bahwa Dia yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah mudahkan Al-Qur'an untuk dipahami. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an untuk diambil pelajaran. Fahal mim muddakir. Tinggal apakah orang itu mau mengambil pelajaran atau tidak? Mau belajar atau tidak? Sudah dimudahkan. Tidak ada kitab suci yang bisa dihafal di luar kepala selain Al-Quran. Mana ada orang yang hafal Injil di kalangan para pemegang Injil? Ada? Hah? Ada enggak? Dalam sejarah lomba tahfidz Injil itu ada? Atau lomba hafalan Taurat ada? Demikian pula kitab suci agama yang lain. Mereka bukan tipe manusia yang menghafal kitab sucinya. Hanya satu-satunya kaum muslimin yang kitab sucinya dihafal oleh para penganutnya. Dan yang hafal bukan cuma 1-2 orang. Berapa jumlah orang yang hafal Quran? Mungkin jutaan. Saking banyaknya orang yang menghafal Al-Quran. Setidaknya seawam-awamnya kaum muslimin hafal Al-Fatihah. Sehingga mereka hafal isi dari kitab sucinya. Karena kita punya kebiasaan untuk menghafal. Ada satu cerita ini. Salah satu kawan saya yang ada di Bali. Beliau pernah mengantarkan tamu dari Timur Tengah. Lalu ditegur oleh petugas. Diminta, apakah Bapak punya lisensi untuk jadi guide? Beliau bilang, saya enggak ada. Oh, enggak bisa Pak, di sini guide harus punya lisensi dan itu pelanggaran. Ada undang-undangnya, guide harus punya lisensi. Terus gimana caranya untuk bisa ngambil lisensi itu? Bapak harus ikut ini. Nah, kemudian ikut sekolah lisensi guide. Nah, salah satu kurikulum materinya adalah mempelajari distribusi dewata sepulau Bali. Jadi di sini ada dewa apa, dan itu yang ngisi seorang bedande. Akhirnya beliau ikut itu karena nanti yang materi itu juga diujikan. Seluruh peserta yang mendaftar, dan ada banyak sekali yang daftar, beliau dan juga banyak sekali teman-teman dari Bali ikut daftar untuk jadi guide, ya, dapat lisensi guide. Dan kemudian beliau ikut daftar, dikasihlah sebuah modul. Kasih modul, diringkas sama beliau jadi 10 halaman. Modul itu jadi 10 halaman. Dihafalkan dalam waktu semalam. Di tempat ini ada dewa ini, di tempat ini dewa ini, kemudian dewa ini itu bisa apa saja, kemampuannya apa saja, itu dihafalin. Dihafalin, besoknya ujian. Saat ujian selesai pertama dan benar semua.
Sementara peserta yang lain yang orang-orang Hindu malah nggak bisa. Akhirnya pendandanya kepala atau tokoh agama Hindu ini kaget. Kok bisa Anda ini hafal? Kemudian beliau bilang, Al-Quran setebal ini aja saya hafal. Karena beliau lulusan Madinah. Sampai istrinya komentar, alumni Madinah ngapalin dewa-dewa. Quran setebal ini saya hafal, apalagi cuma 10 halaman. Ya, sekarang Anda lulus. Nah, setelah dinyatakan lulus, kemudian beliau tanya sama bedanda itu ya, sama tokoh agamanya Hindu ini. Saya mau tanya, ada apa? Tapi jamin saya lulus ya. Iya, baik. Pokoknya kamu lulus. Tidak dicabut lisensinya. Saya mau tanya, saya membaca buku Bapak ini, selesai semuanya. Dari mulai halaman pertama sampai terakhir isinya cuma konon katanya. Gak punya landasan sama sekali. Cuman konon katanya. Berarti kalau cuman konon katanya, antara satu dengan yang lain bisa jadi berbeda. Namanya juga konon katanya. Jadi ini bukti bahasanya kaum muslimin dalam masalah hafalan mereka lebih unggul dan lebih kuat di sisi menghafalkan seperti ini. Kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah, dikasih kitab suci yang demikian mudah untuk dihafalkan, dan di semacam ini tetap terjaga sehingga kita buat banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang mempersilahkan kaum muslimin untuk banyak menghafalkan Al-Quran. Selanjutnya, masalah akidah merupakan materi yang paling prinsip dalam agama, sehingga tidak mungkin sulit untuk dipelajari. Kalau akidah saja sudah sulit dipelajari, berarti bagian yang lain akan lebih sulit. Padahal akidah ini bagian yang paling prinsip. Baik. Susah enggak Pak untuk mengenal bahwasanya Allah itu Esa? Susah atau tidak? Tidak. Dan kita punya landasan tentang itu. Maka Bapak kalau ditanya, Taib, yang pojok saya tanya ya, insyaallah. Sebutkan dalil bahwasanya Allah itu Esa. Qul wallahu ahad. Semua muslim tahu. Sehingga dia punya keyakinan, dan keyakinan itu punya landasan. Saya tahu Pak, Qul wallahu ahad. Apa dalil kalau Tuhanmu maha kuasa atas segala sesuatu? Innahu ala kulli syai'in qadir. Dalam Al-Quran banyak. Apa dalil kalau Tuhanmu enggak punya anak? Lam yalid wa lam yulad. Apa dalil kalau Allah mengabulkan, maha kuasa dalam mengabulkan doa hamba? Dalilnya apa ini? Ud'uni astajib lakum, dan masih banyak dalil yang lain. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung. Jadi kita punya landasan dalam berkeyakinan, dalam berakidah, dan itu mudah untuk dipelajari. Kemudian itu menjadi karakter ajaran Islam dan syariat yang Allah turunkan, mudah untuk dipahami dan mudah diwujudkan dalam kehidupan nyata manusia. Maka Allah Maha Adil, syariat yang Allah berikan, bisa mengantarkan orang menjadi bertakwa. Dan untuk bisa menjadi bertakwa, Allah berikan semuanya punya kesempatan yang sama. Baik kaya maupun miskin. Mana yang bisa bertakwa? Kaya dan miskin yang bisa bertakwa yang mana? Yang mana Pak? Dua-duanya. Baik orang sehat maupun orang sakit, yang bisa bertakwa yang mana? Dua-duanya. Laki maupun perempuan, yang bisa bertakwa yang mana? Dua-duanya. Allah Maha Adil, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menerapkan syariat. Antara orang kuat dengan orang yang lemah, misalnya, yang bisa bertakwa yang mana? Yang bisa bertakwa yang mana? Dua-duanya. Apakah orang yang lemah fisik bisa bertakwa? Bisa. Sebagaimana orang yang kuat fisik bisa bertakwa. Antara apalagi misalnya antara pejabat
dengan rakyat, yang bisa bertakwa yang mana? Yang kedua dan yang pertama ya. Dua-duanya bisa bertakwa. Jadi tidak ada kondisi di mana orang tidak memungkinkan untuk melakukan syariat. Semuanya punya peluang yang sama. Coba Anda bisa bandingkan dengan keadaan naik pangkat. Siapa orang yang bisa naik pangkat misalnya di dunia TNI? Yang lemah bisa, Pak? Lemah bisa? Enggak bisa. Normal. Orang normal dengan orang cacat. Bisa naik pangkat orang cacat? Orangnya buta misalnya. Bisa keterima? Enggak bisa diterima. Tapi orang buta bisa enggak bertakwa? Banyak orang buta bertakwa. Orang bisu bertakwa bisa? Banyak. Subhanallah, Maha suci Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Semua hambanya punya kesempatan yang sama. Coba andaikan syarat untuk jadi orang bertakwa harus bisa terjun payung misalnya. Sak masjid ini rano sing iso. Tapi dalam agama ini tidak ada seperti itu. Itu bukti bahasanya di agama kita diberi kemudahan yang luar biasa sehingga siapapun punya peluang yang sama untuk jadi hamba yang bertakwa. Naik pangkat dalam agama ini tidak ada syarat fisik, tidak ada syarat kekayaan, tidak ada syarat jabatan, karena siapapun di hadapan Allah tidak akan pernah geser statusnya sebagai hamba. Selanjutnya, ketika ada orang yang menjelaskan masalah akidah yang sulit dipahami, rumit, maka bisa kita pastikan itu bukan akidah Islam. Dan agama ini bisa dipelajari secara turun-temurun. Siapapun punya hak untuk mempelajarinya. Jika kita membahas masalah akidah dengan pendekatan Al-Quran dan Sunnah yang sahih, sangat mudah untuk dipahami. Pembahasan akidah menjadi rumit ketika harus meluruskan penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Misalnya ada fenomena kesyirikan. Nah itu perlu dijelaskan dulu syirik itu apa. Kemudian kenapa ini disebut syirik. Lalu ada perintah untuk meninggalkan syirik. Barulah dia bisa dibersihkan kepada akidah tauhid. Rumit terjadi ketika kapan? Di situ ada penyimpangan. Oleh karena itu ilmu ada dua. Ilmu ada dua. Dilihat dari bentuk materinya, ilmu itu ada dua. Ada yang disebut dengan ilmu takrir. Ilmu takrir itu ilmu yang menjelaskan konsep. Ilmu yang menjelaskan apa ya? Yang menjelaskan konsep. Jadi yang sifatnya lurus. Saya boleh sebut ilmu yang linier. Karena dia menjelaskan konsep. Ilmu yang linier itu yang sejalan. Linier dalam arti apa? Sejalan. Misalnya Allah itu Esa, Allah Maha Kuasa, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur alam, Allah berada di atas arasy, Allah berfirman, Allah melihat, Allah mendengar, dan seterusnya. Itu semuanya linier. Yang kedua, ilmu rudud. Rudud itu adalah ilmu yang fungsinya untuk bantah. Ilmu yang fungsinya untuk bantah penyimpangan. Nah, bagian kedua inilah yang rumit. Kalau ilmu takrir ini mudah. Bagaimana cara sholat yang benar, ngajari sholat orang itu gampang. Pak, sholat yang benar kayak gini. Takbiratul ihram seperti ini, nanti Bapak angkat tangan caranya kayak gini, kemudian Bapak sedekap caranya seperti ini, apa saja yang harus dibaca, sampai salam selesai, ngajarin itu gampang. Tapi giliran ada penyimpangan. Misalnya,
Orang ketika mau sholat, Allahu Akbar. Misalnya ya, tangan berputar ketika mau sedekah. Nah, kita ketemu orang kayak gitu kan, diajari, Mas, nek sedekah itu nggak harus kayak gitu. Lah gimana? Allahu Akbar gini. Loh, tapi saya diajari kayak gitu tuh. Apa kamu lebih pintar daripada guruku? Nah, debat dulu kan. Debat dulu ya, dari mulai pagi sampai sore baru sadar. Nah, barulah dia bisa menerima. Maka rumitnya ada di mana? Ketika meluruskan penyimpangan, bantah penyimpangan, meluruskan penyimpangan, itulah yang rumit. Makanya kalau kita fokus pada ilmu takrir, insya Allah agama ini mudah. Tapi kalau Anda menyentuh dengan ilmu rudud, akan terasa berat dan sulit. Sehingga metodologi dalam belajar adalah pahami dulu ilmu takrir secara utuh. Sunnah-sunnah secara utuh dipahami, sudah? Nanti ketika di lapangan Anda menjumpai penyimpangan. Nah, saat menjumpai penyimpangan kan kita sudah punya koridor. Ya. Ini wilayah saya, ini penyimpangan. Nah, saat menjumpai penyimpangan, barulah ditanyakan ke orang yang berilmu. Pak Ustadz, kalau ada kasus seperti ini gimana? Oh, kalau kayak gitu enggak boleh, alasannya kayak gini. Jadinya lebih rumit. Tapi kalau belum sudah bahas masalah penyimpangan, diskusinya masalah penyimpangan, orang dadi-dadi. Makanya kalau ada orang yang terlalu senang dengan berita viral atau berita-berita atau pembahasan-pembahasan yang sifatnya membantah penyimpangan, meluruskan penyimpangan, itu nanti akan ketinggalan ilmu takrir. Ya, mohon maaf ya. Ada banyak masalah di negara kita yang itu menjadi khilafiyah. Orang nyebutnya apa? Khilafiyah. Ada banyak masalah khilafiyat yang ada di negara kita. Nah, ada tipe orang yang senang yang ini. Wah, kalau membahas ini fokus. Tapi giliran dia diajari ini, gimana cara wudhu yang benar, gimana cara sholat yang benar. Itu terlalu normatif mas, biasa saja. Enggak menarik. Loh, tapi justru yang penting yang ini. Bapak ngerti dulu gimana cara wudhu yang benar, ngerti dulu gimana cara sholat yang benar. Baru nanti ketika Anda sudah punya pemahaman itu semuanya, terus baru bahas lafudz niat. Apa hukum melafalkan niat? Apa hukum kunut subuh? Apa hukum apa lagi? Beberapa turunan yang lain. Makanya kami sarankan Anda tidak perlu ikut euforia rame-rame pembahasan masalah khilafiyat. Fokus saja di ilmu takrir, itu bekal utama kita. Itu bekal utama kita. Memang masalah khilafiyat ini menarik. Karena kan orang senang berantem kan. Sehingga ketika dia merasa saya bisa membentengi diri dan menyalahkan orang lain, itu senang dia. Cuman masalahnya Anda kalau cuman fokus di sini, ya, misalnya bahas yasinan, tahlilan, peringatan kematian, itu kan tema-tema masa silam ya, yang berulang, diangkat terus berkali-kali. Nanti selamanya tidak akan bergerak itu. Selamanya tidak akan ada kemajuan. Ya cuman seperti jalan di tempat saja. Dia memang menikmati, tapi dia sebenarnya jalan di tempat. Maka tinggalkan yang kayak gitu. Udah, fokus pada masalah takrir. Ilmu yang isinya adalah bekal bagi kita untuk beragama yang benar. Nah, baru setelah di lapangan kok ketemu kayak gitu, silakan dibahas di tahap 2. Ilmu berkaitan masalah rudud. Insya Allah bisa dipahami ya. Baik. Seperti belajar masalah akidah. Awalnya kita belajar yang lurus-lurus saja. Yang harus diyakini oleh seorang muslim itu apa sih? Oh kayak gini, kita mengimani ini, mengimani ini, mengimani ini. Itu tipis Pak. Bapak kenal kitab akidah Bapak? Yang Bapak kenal. Sebutkan satu contoh kitab akidah selain kitab Tauhid. Selain Ushul Salasah. Akidah Wasitiyah. Akidah Wasitiyah, contoh yang lain. Akidah Thahawiyah. Selain Qawaidul Arba.
Al-Wajiz yang sudah kita pelajari ya. Bapak sudah belajar Al-Wajiz yang tipis dulu itu? Ya. Akidah itu tipis. Anda lihat, Wasitiyah itu tipis. Tohawiyah juga tipis. Akidah yang lain tipis. Sehingga akidah itu tipis-tipis. Karena ilmu akidah itu tidak rumit. Mungkin nanti sekali kita coba nyentuh akidah kayak itu ya. Kemarin ada usulan Lum'atul I'tiqad. Lum'atul I'tiqad tebal atau tipis? Hah? Tipis. Lum'atul I'tiqad tipis. Mungkin setebal catatan ini, bahkan bisa lebih tebal catatan ini daripada Lum'atul I'tiqad. Dia buku yang tipis. Kok tipis-tipis kenapa Pak? Padahal itu penting. Nah justru itu, yang penting itu saripatinya. UUD 45 tebal apa tipis? Hah? Pancasila cuma 5 baris. Jadi yang saripati, tapi penjabarannya yang bisa luas. Nah, penjabaran itu kan kadang menyinggung ada penyimpangan dalam masalah ini, ada penyimpangan dalam masalah ini. Dipahami ya? Makanya kalau kita fokus pada masalah yang sifatnya takrir, insya Allah nanti ilmu kita lebih sistematis. Anda belajar fikih urut lengkap dari mulai toharo, sholat, zakat, puasa, haji nanti dulu enggak apa-apa ya. Kemudian masalah janais lengkap urut, punya semua, minimal punya semua. Nah, setidaknya kalau sudah punya semua jadi tahu yang sunnah itu yang kayak gini. Nah, nanti ketika ada yang baru dibahas belakangan. Baik. Selanjutnya kita baca catatan yang ke-25. Catatan yang ke-25, akidah Islam itu pertengahan atau wasatiyah. Akidah Islam tidak ekstrim sebagaimana ajaran menyimpang lainnya. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Umat pertengahan merupakan umat terbaik. Karena itu semua ajarannya juga terbaik, tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini, ketika Allah jadikan umat ini sebagai umat pertengahan yaitu yang terbaik, maka Allah istimewakan dengan syariat yang sempurna, prinsip beragama yang lurus dan paham yang paling jelas. Tafsir Ibnu Katsir. Berikut daftar akidah yang membuktikan bahwa akidah Islam Ahlus Sunnah selalu di pertengahan. Baik, sebelum kita membahas poin 1, di sini saya sebutkan ada berapa ini? 5 ya. Terlebih dahulu kita akan membandingkan Islam dengan agama yang lain, terutama Yahudi dan Nasrani yang mereka penyimpangan dari ajaran para nabi. Yahudi itu menyimpang dari ajarannya siapa? Musa alaihissalam. Kalau Nasrani menyimpang dari ajaran siapa? Isa alaihissalam. Jika kita perhatikan terkait kasus Yahudi, Nasrani dan Muslim, boleh saya sebut di sini 3 titik ya. Yahudi, kemudian di sini Islam pertengahan, di sini Nasrani. Nah, geser. Di sini Islam, di sini Nasrani. Oke. Berikutnya tentang masalah Nabi. Bagaimana sikap Yahudi terhadap Nabi? Sikap Yahudi terhadap Nabi apa? Nah, dilecehkan. Nabi itu dilecehkan. Bahkan Nabi mereka sendiri yang paling mereka akui sebagai Nabi, yaitu Musa alaihissalam. Mereka itu paling senang dengan Musa. Itu pun dihina. Bagaimana bentuk penghinaan Yahudi kepada Musa? Mereka bilang Musa punya penyakit kelamin. Punya penyakit kelamin, punya penyakit kulit. Karena Musa alaihissalatu wassalam tidak pernah mandi bareng dengan yang lain. Karena dulu
Orang dulu kan mandinya di pemandian umum ya. Ya sama seperti nenek moyang kita kan sama ya. Sehingga di dekat masjid ada apa? Ada kolam ya. Dan itu dipakai mandi oleh orang-orang dulu, mau ke masjid adus dhisik di situ. Di Jawa Timur masih cukup banyak model pemandian seperti itu. Di Jogja kayaknya jarang ya. Jadi ada pemandian dekat masjid itu di Jawa Timur banyak. Dan saya 2 kali tenggelam ya, waktu masih SD. Karena cukup dalam. Baik. Di tempat seperti ini mereka mandi bareng. Nabi Musa alaihissalam mandinya menyendiri, tidak gabung sama yang lain. Terus mereka menuduh, wah Musa itu nggak pernah mandi bareng kita, jangan-jangan ada penyakit kelamin. Sampai terjadi apa? Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Bani Israel bagaimana kondisi Musa. Musa mandi, lepas baju, bajunya ditaruh di batu. Begitu selesai mandi, mau ngambil baju, batunya lari membawa baju tadi, dikejar sama Musa, dikejar sampai nggak sadar. Ketika ngejar itu sampai nggak sadar, sehingga batu itu membawa Musa ke pemukiman masyarakat. Nah, semuanya lihat Musa dalam kondisi tidak berbusana. Akhirnya semuanya komentar, oh yang selama ini kita anggap cacat ternyata bagus-bagus saja. Ditampakkan seperti itu untuk membersihkan nama baik Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang yang menghina Musa, lalu Allah membersihkan Musa dari apa yang mereka katakan. Sehingga Bani Israel kurang ajarnya kepada Nabi sampai nabinya sendiri dilecehkan. Apalagi Nabi yang menurut mereka derajatnya di bawah Musa. Sampai dikatakan anak zina, sampai dikatakan apa lagi? Dikatakan enggak berhak jadi Nabi. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, dan nabi-nabi yang lain dibunuh. Sebaliknya sekarang Nasrani, Nabi diapakan? Dikultuskan. Sehingga dianggap sebagaimana layaknya Tuhan. Kaum muslimin gimana? Islam gimana? Nabi itu dihormati tapi tanpa kultus. Ya, mereka dihormati sebagaimana Nabi, tapi mereka diyakini sebagai hamba, bukan anak Tuhan. Sehingga ikrar kita adalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kenapa dihormati? Karena dia utusan, ditaati. Kenapa dia tidak boleh dikultuskan? Karena mereka hamba yang tidak punya sifat ketuhanan. Baik, ini poin yang pertama. Yang kedua, apalagi berkaitan pelanggaran yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani dalam masalah ilmu. Dalam masalah ilmu, Yahudi gimana? Ilmu dan amal. Dia berilmu, ngerti, tapi menolak amal, tidak mau beramal. Sehingga prinsipnya Yahudi adalah sami'na wa asaina. Yang benar gimana? Sami'na wa ata'na. Lawan ata'na itu apa? Asaina. Sami'na wa asaina. Kita coba lihat di Al-Quran ya. Ini jahatnya Yahudi. Wes krungu malah dengan sengaja wa asaina. Di surat Al-Baqarah ayat 93 Allah mengatakan, wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Ingatlah ketika kami mengambil sumpah kalian dan kami angkat bukit Tur di atas kalian. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Ambil apa yang telah kami berikan kepada kalian berupa wahyu, kitab suci, dengan sungguh-sungguh, wasma'u, dan dengerin. Qalu, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Sami'na wa ata'na artinya apa? Kami dengar dan kami taat. Yahudi tidak,
kami dengar dan kami durhakai. Ini jahatnya Yahudi. Sami'na wa asaina. Jadi mereka ngerti tapi tidak mau menolak amal. Sebaliknya Nasrani apa? Menolak ilmu, nolak ilmu, rajin beramal. Pokoknya yang penting semangat. Ayo gas, gas saya. Sehingga pokoknya beramal. Dan ini tipe ahli ibadah yang kayak gini. Sehingga dia semangatnya cuma semangat rajin beramal, tapi nggak punya dasar. Akhirnya ngawur. Islam gimana? Menggabungkan antara ilmu dan amal. Maka kaum muslimin adalah umat yang dia menggabungkan antara ilmu dan amal. Dia belajar dan dia berusaha untuk mengamalkan. Maka Allah ajarkan di akhir surat Al-Baqarah, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalaupun ada kesalahan, ada dosa, ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Kami berkomitmen untuk mempelajari dan kami berkomitmen untuk mengamalkan. Tapi namanya manusia tidak maksum, pasti ada salahnya. Sehingga kita mohon ampun kepada Allah. Ghufranaka wa ilainal masir. Wa ilaikal masir. Baik, selanjutnya ada masalah fikih di kalangan Yahudi dan Nasrani terkait wanita haid. Bagi orang Yahudi, wanita haid itu najis, maka disingkiri. Sehingga orang yang haid di kalangan wanita Yahudi itu akan ditaruh di mana? Di gubuk belakang rumah. Ada tempat khusus, rumah khusus bagi wanita haid. Tidak boleh gabung sama yang suci. Sebaliknya orang Nasrani, wanita haid diajak hubungan badan. Mereka hubungan badan. Umat Islam bagaimana, Pak? Umat Islam gimana? Pertengahan. Mereka tidak mengatakan wanita haid itu sebagai najis. Wanita haid, orangnya ya, bukan darah haidnya, itu suci, tapi tidak boleh sholat dan tapi tidak boleh hubungan badan. Sehingga demikianlah ajaran pertengahan. Yang satu ekstrim kayak gitu, yang satu ekstrim seperti itu, kita berada di pertengahan. Dan kalau Anda bandingkan masih banyak hal-hal yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini sebagai umat wasatan, umat pertengahan. Baik. Selanjutnya kita coba baca beberapa contoh yang terjadi di kalangan kaum muslimin antara ahlu sunnah dengan non ahlu sunnah. Kita baca berikut ini. Fadhal. Yang pertama, masalah asma wa sifat. Ahlus sunnah mengimani semua nama dan sifat Allah sesuai yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, sebagaimana makna zahir sesuai kebesaran dan keagungan Allah. Sementara itu kelompok ahlul kalam melakukan tahrif, yaitu penyimpangan terhadap nama dan sifat tersebut. Di saat yang sama ada kelompok mumatsilah yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Pelaku pertamanya adalah Hisham bin Al-Hakam Ar-Rafidi. Ar-Rafidi artinya orang Syiah. Ya, jadi kalau Anda buat tabel seperti tadi ya. Anda buat tabel seperti tadi. Di sini kelompok 1. Anda tulis saja kelompok 1 karena masing-masing nanti beda-beda. Terus di sini kelompok 2. Nah, kemudian di sini Ahlus Sunnah. Nah, seperti ini ya. Udah, kemudian kasus masalah apa tadi? Tauhid asma wa sifat. Dalam masalah asma wa sifat. Ada kelompok ekstrim menolak. Pokoknya Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Ada yang mentakwil. Oh, kalau ada teks nama dan teks sifat itu maksudnya kayak gini, ditakwil semuanya. Kelompok 2, ada yang menyamakan dengan makhluk. Menyamakan dengan
makhluk. Sehingga kalau ada teks Allah punya tangan, ya sama seperti tangan kita. Allah punya mata, ya seperti mata kita, dan seterusnya. Ini kelompok ekstrim yang lain. Meskipun yang kelompok dua ini lebih sedikit, lebih jarang. Ahlus sunnah pertengahan. Allah punya nama, punya sifat, tapi tidak sama dengan makhluk. Sederhana ya? Mudah nggak dipahami? Mudah. Ya kita mengakui Allah punya nama, Allah punya sifat, Allah punya zat, tapi tidak sama dengan apa yang dimiliki oleh makhluk. Allah mendengar enggak? Allah mendengar enggak? Mendengar. Apakah sama dengan cara makhluk mendengar? Tidak. Allah melihat? Melihat. Tapi beda dengan penglihatan makhluk. Demikian. Itulah Ahlus Sunnah. Selanjutnya. Masalah perbuatan hamba. Ahlus Sunnah meyakini memiliki kehendak ketika berbuat, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Di saat yang sama, Ahlus Sunnah juga meyakini bahwa semua yang terjadi di alam ini di bawah kehendak Allah. Aliran ini adalah Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah meyakini bahwa semua perbuatan manusia terjadi tanpa kehendak Allah, sehingga perbuatan manusia di luar takdir Allah. Sementara Jabariyah menganggap bahwa hamba seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang, sama sekali tidak punya kehendak. Nah, sekarang Anda bisa taruh di tabel tadi ya. Berikutnya apa tadi? Masalah perbuatan, status perbuatan hamba. Kelompok 1 Jabariyah. Jabariyah mengatakan bahwa hamba itu tidak punya kehendak. Hamba itu tidak berkehendak. Jadi ngelakoni sak karepe, sak masik ning alam donya itu seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang. Maka kalaupun salah tidak boleh dinilai dosa sebab dia tidak sengaja. Wah, ini sak karepe dhewe kalau kayak gini ya. Dan ini kelompok Jabariyah. Cara gampang bantah Jabariyah ya, ketemu orang ini tempeleng. Nah, loh kok kamu mukul saya? Loh, kamu jangan salahkan saya. Saya seperti wayang ini dikendalikan oleh dalang. Andaikan ini benar ya, rusak hidup di muka bumi ini ya. Nah, sebaliknya kelompok apa? Qadariyah. Kelompok Qadariyah. Nah, kelompok Qadariyah ini meyakini semua perbuatan hamba itu tidak pernah Allah menyentuh sama sekali. Allah tidak menyentuh perbuatan hamba. Yaitu sakarep-karepe hamba dewe. Nah, maka dalam paham Qadariyah ada sisi kebalikan dari Jabariyah. Sehingga Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, kekuasaannya kurang karena ada perbuatan hamba yang itu bukan kehendak Allah. Paham insyaallah? Ahlus Sunnah di pertengahan. Bahwa hamba punya kehendak sehingga dia dihisap ketika dia berbuat, tapi kita meyakini bahwa semua yang terjadi di alam ini termasuk perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Nah. Selanjutnya. Yang ketiga, antara janji dan ancaman. Ahlus Sunnah meyakini bahwa ada janji Allah berupa surga dan kenikmatan, dan juga ada ancaman Allah berupa siksa dan hukuman. Ahlus Sunnah seimbang dalam khauf atau rasa takut dan roja, rasa harap. Sementara ada kelompok yang terlalu besar berharap janji sehingga melupakan ancaman. Akibatnya mereka tidak takut akan dosa. Mereka merasa iman mereka tetap utuh walaupun berbuat maksiat, seperti kelompok Murji'ah. Sebaliknya ada kelompok yang terlalu berlebihan dalam menyikapi ancaman sehingga terlalu berlebihan dalam menilai pelaku perbuatan dosa, seperti kelompok Wa'idiyah atau Khawarij. Baik, insyaallah paham ya. Ekstrimnya di mana? Antara Khawarij dengan Murji'ah dalam masalah janji dan ancaman. Ada kelompok yang terlalu dominan merasa aman. Jadi ini kan kaitannya dengan khauf dan roja. Anda bisa bikin tabel lagi ya. Ini tabelnya sengaja nggak saya lengkapi biar nanti jadi tugas
bagi jamaah dalam masalah janji dan ancaman. Nah, begini ya. Ada kelompok apa tadi? Murji'ah. Murji'ah itu punya keyakinan perbuatan hamba apapun tidak akan mempengaruhi iman. Sehingga walaupun orang itu ahli maksiat, imannya utuh seperti iman Jibril. Kelompok lawannya, yarhamkallah. Kelompok lawannya apa? Khawarij. Atau yang tadi disebut Wa'idiyah. Kenapa disebut Wa'idiyah? Dari kata al-wa'id yang artinya ancaman. Dalam masalah ancaman mereka berlebihan. Sampai gak salah disebut salah. Salah titik jadi gede. Salah sedikit dianggap besar, bahkan murtad. Gara-gara hanya salah kecil. Itulah kelompok Khawarij atau Wa'idiyah. Ahlu sunnah tidak demikian. Kita meyakini orang yang berbuat dosa bisa mengurangi iman, tapi tidak sampai menghilangkan iman jika dosanya tidak dosa kekufuran. Gitu ya. Kita lanjutkan. Yang keempat, menilai status seseorang yang berbuat dosa besar. Ahlus sunnah meyakini bahwa pelaku dosa besar telah melakukan kesalahan besar, hanya saja tidak keluar dari Islam. Aliran yang ekstrim dalam hal ini adalah Khawarij, Mu'tazilah, dan Murji'ah. Khawarij meyakini bahwa pelaku dosa besar keluar dari Islam dan kelak di akhirat dia kekal di neraka. Mu'tazilah meyakini bahwa pelaku dosa besar ketika di dunia statusnya tidak mukmin dan tidak kafir, namun kelak di akhirat dia kekal di neraka. Murji'ah meyakini bahwa pelaku dosa besar tidak akan berkurang imannya. Ya, jadi kayak tadi ya, selesai beriman, mau minum khamr, mau makan babi, mau zina, mau apa, imannya utuh, tidak berkurang. Itu keyakinan siapa? Murji'ah. Nah, selanjutnya. Yang kelima, menyikapi ahlul bait. Ahlus sunnah menghormati ahlul bait, mencintai ahlul bait, namun tidak mengkultuskan mereka. Aliran yang ekstrim dalam hal ini adalah kelompok Syiah dan Nasibah. Kelompok Syiah mengkultuskan ahlul bait dengan beragam tingkatan pengkultusan, menyembah ahlul bait. Sebaliknya, kelompok Nasibah beranggapan bahwa Husain bin Ali adalah pemberontak yang berhak untuk diperangi. Apa yang Anda berikan, penilaian apa yang Anda berikan untuk kejadian Husain bin Ali yang meninggal di Karbala? Ya? Pengkhianatan. Lupa? Enggak, penilaian Anda terhadap Husain bin Ali itu apa? Husain bin Ali mati dalam keadaan su'ul khatimah atau husnul khatimah? Hah? Husnul khatimah. Kenapa husnul khatimah? Kenapa husnul khatimah? Dizolimi. Ya. Beliau mati sebagai orang yang dizolimi. Sehingga Husain bin Ali radhiyallahu anhu menjadi titik sengketa antara tiga kelompok. Syiah, Nasibah, dan Ahlu Sunnah. Syiah meyakini Husain bin Ali ini kematian yang menjadi musibah bagi seluruh umat sejagat raya sampai kiamat. Maka kita wajib untuk mengenang kematiannya dengan cara melukai badan. Ini sebagai ganti kenapa dulu saya tidak ada di hadapan Anda saat Anda dibunuh. Nah, kamu belum lahir. Maka mereka mukul-mukul kepalanya sampai berdarah-darah, sebagaimana dilakukan oleh orang Syiah. Sebaliknya Nasibah, menurut kelompok Nasibah, Husain bin Ali layak untuk dibunuh. Dia pemberontak, sehingga dia mati su'ul khatimah. Ini Nasibah. Makanya dengan kematian Husain bin Ali kita layak bergembira karena orang jahat telah mati. Sehingga di saat kematian Husain bin Ali kita dianjurkan untuk memberikan santunan kepada anak yatim dan seterusnya. Makanya ada prinsip seperti itu ya. Saat tanggal 10 Muharram perbanyak sedekah santunan untuk anak yatim, syukuran. Yang ketiga, Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah meyakini Husain bin Ali mati dalam kondisi dizolimi.
Tapi ini adalah musibah sebagaimana kematian orang soleh yang lain. Sebelumnya kakaknya Hasan mati diracun, bapaknya mati dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim, Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan mati karena dibunuh para pemberontak. Umar bin Khattab dibunuh oleh orang Majusi. Dan sebelumnya para nabi dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kalau kau merasa bahwasanya kematian Husain adalah kematian yang menjadi musibah sejagat, seharusnya kematian para nabi lebih berat lagi. Kenapa kau tidak peringati kematian para nabi? Saya kan tidak tahu tanggal matinya. Ya sudah, kita ganti sekarang kematian Utsman, kan kamu tahu tanggal matinya. Kenapa kau tidak melakukan yang sama? Kenapa kau tidak melakukan pada Umar? Oh, mereka bukan ahlul bait. Sekarang Hasan. Kenapa kau tidak menyedih atau tidak sedih sebagaimana sedihnya kalian kepada kematian Husain? Iya, bingung kami, dia mati diracun. Cara memperingatinya gimana itu? Apakah terus mendem kabeh minum racun? Kalau Husain kan mati ditombak, maka mereka mukul-mukul badannya dengan alat pedang atau untuk melukai badannya, alat yang bisa melukai badan. Nah, itulah banyolan Syiah ya. Dan alhamdulillah kita dijaga oleh Allah dari akidah semacam ini. Selanjutnya, insyaallah cukup jelas. Nah, tugas lengkapi tabel berikut. Sanggup nggak kira-kira? Insyaallah ya. Jadi di sini nanti Bapak, ini saya kasih beberapa kolom kosong ya, baris-baris kosong. Nanti Bapak isi apa yang menjadi titik perbedaan antara Ahlussunnah dengan kelompok ekstrim dalam banyak masalah. Nanti masalahnya bisa beda-beda antara satu dengan yang lain. Siap insyaallah? Insyaallah siap ya. Misalnya bagaimana cara dalam menyikapi ulama misalnya. Kan ada kelompok yang kultus, ada kelompok yang menghina. Lalu Ahlussunnah bagaimana? Bagaimana dalam berpolitik? Nah, di sini kan ada kelompok kanan, ada kelompok kiri, ada Ahlussunnah. Dan masih banyak lagi. Begitu? Habis politik, terus poligami. Ada nggak paham yang berbeda? Gimana Mas? Tanya itu. Lanjut ya. Yang ke-26. Panjang. Berarti kita selesaikan aja ya. Kita selesaikan hari ini. Dibaca aja enggak apa. Catatan yang ke-26, masalah fikih tapi akidah. Ada beberapa masalah fikih yang dimasukkan dalam kajian akidah karena menjadi salah satu pembeda antara Ahlussunnah dengan ahli bid'ah. Di antaranya, satu, hukum mengusap khuf. Imam At-Tahawi dalam kitab akidahnya menyebutkan, kami mengakui adanya syariat mengusap khuf baik ketika safar maupun tidak safar sebagaimana yang disebutkan dalam dalil. Prinsip ini dilanggar oleh Syiah. Mereka tidak mengakui adanya syariat mengusap khuf atau sepatu, namun saat wudu mereka justru mengusap kaki yang tidak tertutup alas kaki. Imam Ibnu Abil Iz menjelaskan, terdapat sunnah yang mutawatir dari Rasulullah SAW mengenai mengusap sepatu dan mencuci kaki saat wudu. Sementara Rafidhah menyalahi sunnah yang mutawatir ini. Syarah Akidah Thahawiyah. Baik. Jadi ini pembahasan fikih sebenarnya, tapi sering dikutip oleh para ulama dalam kajian akidah. Karena ini menjadi titik pembeda antara Ahlussunnah dengan kelompok yang lain, salah satunya Syiah dalam masalah mengusap khuf. Kalau kaki ini tidak ada alas kaki, tidak tertutup, maka wajib dicuci dalam wudu. Dalam wudu ya, wajib dicuci. Syiah enggak, kakinya tidak tertutup, diusap. Sehingga tidak dicuci. Itu cara wudunya Syiah. Sementara kalau kaki tertutup, pakai sepatu atau kaos kaki, mereka sendiri enggak mau. Oh, enggak boleh diusap. Yang ada dalilnya ditolak,
malah mereka bikin cara wudhu baru yang tidak pernah diajarkan. Selanjutnya, yang kedua. Yang kedua, wajibnya jihad bersama ulil amri yang sah. Imam At-Tahawi menyebutkan dalam akidahnya, syariat haji dan jihad akan terus berlaku bersama pemimpin kalangan muslimin, baik dia orang baik maupun orang jahat, sampai hari kiamat, tidak pernah dibatalkan oleh kondisi apapun. Ibnu Abil Is menjelaskan keterangan At-Tahawi, Syekh mengisyaratkan bantahan terhadap Syiah, di mana mereka memiliki prinsip bahwa tidak ada kewajiban jihad fi sabilillah sampai terlahir pemimpin mereka, yaitu Ar-Ridha dari keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada ajakan dari langit beliau. Syarah Akidah Thahawiyah. Ar-Ridha ini muncul di akhir zaman ya. Dan ini akidahnya Syiah. Ar-Ridha ini masih bersembunyi di dalam gua, belum muncul setelah ratusan tahun. Gak tahu masih hidup atau tidak. Tapi seperti itu ya. Gua Sirdab itu salah satu di antara mitos Syiah yang dimasuki oleh calon pemimpin dia di akhir zaman. Padahal orang ini masuk di usia 5 tahun ke dalam gua itu, terus hilang, dan nanti akan muncul di akhir zaman sudah dewasa. Dan sudah ditunggu lama enggak muncul-muncul. Selanjutnya, yang terakhir ke-27. Catatan ke-27, 4 pokok bahasan akidah. Yang pertama, penjelasan rukun iman yang 6. Penjelasan rukun iman berikutnya penjelasan 6 rukun iman berikut turunannya. Yang kedua, prinsip yang membedakan antara ahlus sunnah dengan selain ahlus sunnah, seperti penjelasan masalah takwil dan tahrif dalam asma wa sifat, dalam menilai hadis ahad, menilai ijma ulama, interaksi dengan pemerintah yang sah, dan seterusnya. Yang ketiga, manhaj dalam beragama, prinsip mengimani semua dalil, baik Al-Quran maupun hadis yang sahih, mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, memuliakan para sahabat, dan seterusnya. Yang keempat, perkara ghaib, al-ghaibiyat, seperti tanda-tanda akhir zaman, berita berkaitan dengan kejadian di zaman azali, kisah masa silam, dan seterusnya. Wallahu alam, sudah selesai ya. 4 ini yang dibahas dalam kajian akidah. Jadi kalau Bapak membaca buku akidah, nanti petanya kayak gini. Belajar tentang rukun iman. Nah, rukun iman ini apa ini? Hah? Ilmu takrir tadi ya. Takrir ini rukun iman. Banyak enggak Pak rukun iman itu Pak? Hah? 6, sedikit. Sehingga untuk mengimani itu gampang atau susah? Gampang, mudah. Sudah? Berikut turunannya. Beriman kepada Allah itu apa saja yang perlu dipahami. Beriman kepada malaikat apa saja yang perlu dipahami. Itu turunannya. Yang kedua, nah, mulai dari nomor 3, 4, kemudian ya 3 dan 4, 2 dan 3. Mulai dari nomor 2 dan 3 ini bersinggungan dengan rudud. Bantah-bantah orang yang menyimpang, meluruskan orang yang menyimpang. Nah, nomor 4 ini juga mudah. Karena sifatnya hanya menyebutkan hal gaib. Pembahasan tentang ghaibiyat, tanda kiamat, kejadian zaman azali, sejarah-sejarah masa silam, itu disebutkan di poin 4. Nah, kalau Bapak belajar akidah 1 sampai 4 ini sudah Anda kenali, berarti Anda sudah khatam belajar akidah. Tinggal nanti diulang lagi. Begitu? Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah selesai catatan pengantar ilmu akidah. Dan insyaallah nanti akan beralih ke buku yang baru. Apa nama bukunya? Khudh Aqidatak. Nanti yang belum punya silakan hubungi Pak Tri. Masya Allah. Pokoknya Anda punya masalah apapun hubungi Pak Tri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di Rabu pagi ini. Ada pertanyaan. Benarkah buku catatan amal ditutup saat akhir bulan Sya'ban?
Benarkah buku catatan amal ditutup ketika akhir bulan Sya'ban? Ada yang menyebutkan ketika pertengahan bulan Sya'ban. Dan itu sempat menyebar di masyarakat, lalu bahkan sampai antara satu dengan yang lain mereka menyampaikan pesan. Menjelang ditutupnya buku catatan amal saya, maka saya mohon maaf kepada kamu. Nah, terus mohon maaf kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua. Dan Masya Allah dia nyebar permohonan maaf kepada siapapun. Terus jadi budaya. Karena dianggap saya akan mengakhiri penutupan buku catatan amal saya dengan kebaikan, dengan permintaan maaf. Ini sudah mitos diiringi dengan amalan yang tidak berdalil. Jadinya dua-duanya akidah yang menyimpang. Tidak ada ceritanya buku catatan amal ditutup sebelum orangnya mati. Kapan buku catatan amal itu ditutup? Saat yang bersangkutan meninggal dunia, atau gila, atau tidur, sebagaimana sabda Nabi SAW, Rufi'al qalamu an thalathin, diangkat pena catatan amal dari 3 orang. Lalu Nabi SAW mengatakan, anis sabiyyi hatta yahtalima, anak kecil sampai dia dewasa, sampai dia balik. Ketika anak kecil ini sudah balik, maka catatan amal berjalan. Wa anin naimi hatta yastaiqidha, orang yang tidur sampai dia bangun. Makanya perbuatan orang tidur tidak dihitung. Sehingga orang tidur kok nyampluk bojone, nah itu tidak berdosa ya. Kalau betul-betul tidur ya. Nah. Yang ketiga, wa anil majnuni hatta yafiqa, dan perbuatan yang dilakukan oleh orang gila sampai sadar. Sehingga orang gila melakukan apapun sebagaimana anak kecil, tidak diperhitungkan. Selain itu, hamba akan terus dicatat amalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin maknanya apa? Kematian. Sampai datang kepadamu kematian. Jika kita diperintahkan untuk beribadah sampai mati, berarti sepanjang itu catatan amal tidak akan pernah ditutup dan tidak akan pernah berhenti. Memang ada hadis di mana Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa bulan Sya'ban itu bulan pelaporan amal. Disebutkan dalam hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usamah pernah tanya kepada Nabi SAW, apa latar belakang Nabi SAW rajin puasa di bulan Sya'ban? Lalu Nabi SAW memberikan 2 alasan. Beliau mengatakan, hadza syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan yang sering dilalaikan oleh orang, sehingga mereka jarang beribadah di bulan ini antara Rajab dan Ramadan. Wa fihi turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Kemudian alasan yang kedua, dan di bulan ini amal para hamba itu diangkat menuju Rabbul alamin. Fa ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku ingin ketika amalku diangkat menuju Allah dalam keadaan berpuasa. Jadi ada kondisi di mana amal hamba diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satunya terjadi di bulan Sya'ban. Ada masa pelaporan amal. Tapi Nabi SAW tidak menyebutkan Sya'ban tanggal berapa. Apakah tanggal 15 atau tanggal 29 atau 30, apakah awal, tengah atau ke akhir, tidak ada keterangan. Dhahir hadis sepanjang Sya'ban. Makanya Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban hampir 1 bulan. Oleh karena itu dalam hal ini yang lebih tepat bukan penutupan catatan amal, tapi yang lebih tepat adalah pelaporan amal hamba. Amal diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Maka kita perlu banyak menjaga dan hati-hati di bulan Sya'ban, jangan sampai melakukan aneka kejahatan dan maksiat, dan diisi dengan ketaatan, karena di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat amal para hamba
kepadanya. Itu yang lebih tepat ya. Sampai kapan kita beramal? Sampai mati. Kapan kita bisa beristirahat? Kapan kita bisa beristirahat? Hah? Apakah mati istirahat? Belum tentu. Imam Ahmad pernah ditanya, kapan kita bisa beristirahat? Mata nastarih, kapan kita istirahat? Kata beliau, hatta nad'a aqdamana ala babil jannah. Sampai kita meletakkan kaki kita di pintu surga. Begitu kita meletakkan kaki kita di pintu surga, silahkan Anda istirahat. Kalau belum sampai itu manusia tidak akan bisa istirahat. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan jamaah sekalian, insyaallah masih ada satu kali Rabu pagi